Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi al-marhum asyhad al-hasibin, nafa'allahu bihim wa bi ulumihim wa bikum fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li walidina wa li ikhwanina wa li ustadina wa li ashabina wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillahillazi asbagha 'alaina ni'amahu bi ihsanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sahadatan tubawwi'u qa'idaha ghurafan min jinani wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sababun najati yawmal fajr akbar liman ahabbahu haqqal mahabbati min jinani. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin allazi zalamahu an-nabiyyu min bayni banani وتفزرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه وعلى آله وصحبه الذي فازوا بفضل الله ورضوانه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا علما أفقه به أوامرك. اللهم إلهمنا علما أفقه به أوامرك وفواهيك وارزقنا فهما أعلم كيف به ننازك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, senantiasa kita panjatkan atas nikmat dan karunia-Nya yang mudah-mudahan kita sebagai hamba yang cinta dengan ilmu dan mengamalkan apa yang kita dapat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senandung salawat tak lupa kita aturkan kehadiran pemimpin dunia dan akhirat kita, wa insyaallah memberi syafaat di yaumil kiamat kelak, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kajian kita masih kitab Mukhtar Hadis Nabawiyah bab Ali, dan hadis masuk pada hadis yang ke-71 dari Ibnu Umar, perawinya Rawahu An-Nasa'i. Sampai situ ketemu. Apa kelebihan kita baca hadis? Salah satunya adalah agar kita satu diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita belajar hadis agar amaliyah kita, gerak tanda daripada gerakan-gerakan kita sesuai dengan konsep dari Nabi SAW. Bisa berapa banyak orang yang sholat tapi tidak sesuai dengan Nabi. Banyak orang yang melakukan amaliyah ibadah tapi tidak sesuai dengan hadis Nabi, yang dikhawatirkan ibadah itu akan sia-sia. Yang ketiga, ada amaliyah dunia yang seakan-akan sederhana, tapi karena kita belajar hadis Nabi maka dicatat oleh Allah amalan itu menjadi amalan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada seseorang yang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, lantas dalam kondisi itu, dan kita udah pernah baca hadis itu, dinilai kita sebagai hamba Allah yang sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan hadis yang kita baca ini dapat kita amalkan, karena tidak ada agama yang mengatur sekecil apapun masalah dan amaliyah di dunia kecuali agama Islam. Adanya di mana? Di hadis. Oleh karena itu ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Satu, ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu mengenal Allah, sifat Allah, lantas pengenalan diri untuk menjadi orang-orang yang yakin sampai akhir hayat, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya ilmu fikih, atau dalam garis miring ilmu muamalah. Ilmu segala aktivitas diatur dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ilmu tasyawuf, yaitu ilmu pendekatan diri dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita mendapatkan hadis yang ke-71, dan insyaallah mudah-mudahan dapat kita amalin
Kalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan, boleh langsung ditanyakan. Bisa kita mulai? Ketemu hadisnya? Yuk, konsentrasi. Kalau lagi baca hadis, jangan ketawa sini. Kenapa? Sebab nafas kita lagi bersambung dengan nafasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iza utita syai'an min ghairi an tas'ala faqul wa tashaddaq. Hadisnya pendek, hadisnya sedikit tapi maknanya luas. Perhatikan kalimatnya. Iza utita syai'an, apabila kamu diberikan sesuatu, baik sesuatu yang bisa dipergunakan manfaatnya atau sesuatu yang digunakan untuk memakan atau makanan kita. Apabila kamu diberikan sesuatu min ghairi an tas'ala, dengan tanpa minta, kita tidak minta tapi dikasih, apa yang harus diperbuat oleh kita? Faqul wa tasaddaq, maka makanlah dan bersedekahlah. Hebatnya di sini. Kalau kita diberikan makanan oleh orang tanpa kita meminta, kita disediain makanan, jangan sampai kita makan sendirian. Misal, saya mau berkat, karena berkat itu saya berikan kepada antum yang sedang berkumpul 3 orang, padahal saya ngasihnya cuma pada 1 orang. Udah makan belum Kiki? Belum. Nih, makan Kiki. Padahal Kiki sedang berkumpul dengan si Fadil, sedang berkumpul dengan si Adil, maka Kiki nggak boleh makan sendirian, makan sama-sama. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sendirian, bukan saya berbagi. Waduh, serah kamu. Nah, syaratnya cuma 1, jangan minta. Kalau minta berarti kita butuh. Maka dari hadis ini ada orang yang diberikan sesuatu dengan 3 jalan. Pertama, diberikan setelah meminta. Satu, diberikan setelah meminta. Kedua, diberikan tanpa meminta. Ketiga, ditawarkan tanpa meminta. Seorang hamba bisa mendapatkan sesuatu dengan 3 jalan. 1, diberikan setelah minta. Apa tuh? Ada ketoprak, bagi dong. Kira-kira aku bagi nggak? Bagi. Ayo sini makan bareng, gitu kan? Karena dia udah meminta, berarti kondisinya lapar. Makan bareng. Ada seseorang yang tanpa meminta, udah dikasih. Belum makan nih, makan ketoprak. Sebab masih ada 1 kantong plastik. Yang hebat lagi, ditawarkan tanpa meminta. Ditawarkan tanpa meminta. Udah makan belum? Belum. Mau makan apa? Ini yang harus dijawab. Kalau antum seorang tukang tani, tukang ngaji, ditawarin makan, jangan pernah dijawab terserah. Itu hukumnya makruh. Mau makan apa? Terserah. Kasih aja potongan balok. Orang yang cerdas itu kalau orang ditawarkan makan. Kenapa? Kalau antum main ke rumah seseorang, main ke rumah teman, dengan bahagianya teman itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, udah lama kita gak berjumpa. Atau duduk, lantas ditawarkan, mau minum apa, gitu kan? Mau makan apa? Kalau orang yang tukang ngaji, maka dia menjawab apa seleranya. Kayaknya enaknya minum es kelapa. Tapi jangan mentang-mentang kayak gitu. Saya kan ngaji, minta yang mahal-mahal. Mau makan apa? Pizza, nyusahin banget. Jadi kalau sudah ditawarkan, jangan menjawab terserah. Hukumnya makruh karena membuat bingung tuan rumah.
dan membuat bingung yang namanya tukang yang nawarin. Pak, kamu makan apa? Terserah namanya. Jangan dibeli, udah diemin aja. Sebab tidak ada makanan yang namanya terserah. Makanan apa namanya terserah? Minuman apa makanan terserah? Tidak ada. Maka sebutkan sesuatu yang kamu inginkan. Yang kedua, jangan pura-pura. Makan dia. Oh, udah usah, pada lapar. Udah usah. Udah saya pilih. Tapi makan, itu hukumnya makruh. Kalau antum sudah bilang tidak usah, lantas tuan rumah atau teman kita menyiapkan makanan, karena awalnya kita ditawarkan menjawab enggak usah, kita makan, maka makanan berubah menjadi makruh. Yang soal itu benar makan kalau udah lapar mau aja. Paham? Jadi kalau ada seseorang yang diberikan sesuatu tanpa meminta, maka sedekahkan sebagiannya. Contoh, saat ini lagi banyak yang namanya sumbangsi daripada beras. Kalau antum kelebihan di rumah, jangan disimpan. Bagikan bagi orang-orang yang tanpa dia meminta. Mungkin kita dapat, beliau belum dapat. Mungkin beliau dapat, kita belum dapat. Gimana kalau kita nggak dapat? Kalau kita selagi mampu untuk beli, silakan beli. Jangan minta. Bagusnya jangan. Udah jangan minta, kayak ketawa, udah lagi lapar lagi. Kayak saya ini ada minuman, boleh gak minta? Contoh, saya kan ada minuman. Ada yang minuman. Kalau pada nyumbir minuman, buat pada lagi minum. Contoh kan contoh bicara minta, diberi tambah minta. Misalnya saya kalau ada minuman, saya boleh gak minta? Jadi hadisnya, iya mu'tita syai'an min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Kalau sudah diberikan, maka jangan kau sedekah, wa tasaddaq sebagian sedekahin. Antum dikasih uang 100.000. Dikasih uang 100.000, kira-kira sedekahin enggak? Jangan saya dikasih. Ya sedekahin aja, maka ibarat. Sebab apa? Orang yang bisa hatinya terbuka dengan loyalitas, orang yang bisa diangkat sifat kikir dan pelitnya, jadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat Allah, wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang hatinya dicabut sifat kikir, sifat pelit, maka termasuk dia orang yang hidup untuk dunia dan akhirat. Pertanyaannya, kita pelit atau tidak pelit? Tidak. Oke, antum pinjam duit 10.000. Ada teman pinjam duit 10.000, pinjam, kira-kira dikasih nggak? Tentu saya jadi koyak. Ya, mudah-mudahan setelah baca hadis ini, kalau antum diberikan sesuatu, jangan dimakan sendiri, jangan bersifat setakat. Yang paling nikmat itu di dunia adalah ketika kita bisa membahagiakan saudara kita, padahal kita sama-sama lapar. Yuk dikasih makan, ada roti, potong 2. Temennya ada 3, potong 3. Temennya ada 4, buang aja rotinya. Jadi nggak makan semua, biar semuanya lapar. Paham? Jangan pelit ya. Mana Pak Ade? Ya, dan makan sendiri, bagi-bagi. Nah, ini paling senang itu ya di makanan. Besok hari Jumat berkah makan apa? Andai saja kita sebagai umat Islam tahu tentang pahala orang yang memberikan makan setelah orang sholat Jumat, tahu tentang besarnya pahala. Mungkin di kampung di masjid ini banyak makanan, penuh di dalam juga banyak makanan. Sayangnya hanya orang-orang khusus yang diberikan pengetahuan tentang pahala bagi orang yang pengen memberikan dan minuman makanan setelah orang sholat Jumat. Sebab salah satu amalia di hari dan malam Jumat, baca suratul Kahfi, lantas mendoakan orang-orang yang sudah almarhum dan almarhumah, lantas kita bisa melaksanakan sholat tahajud dan tasbih. Bahkan kalau kita nggak mampu dalam ibadah itu, setidaknya kita memberikan makanan pada fakir miskin atau orang yang selesai sholat Jumat. Ustaz, kan yang sholat Jumat kan nggak ada orang yang namanya, kita nggak bisa milih mana yang kaya mana yang miskin, gitu kan? Kalau sudah bicara orang keluar dari masjid, jangan bicara kaya sama miskin, sebab sama semuanya. Allah memandang ketika hambanya masuk masjid, nggak ada orang kaya ada di sebelah kanan, orang miskin di atas, nggak ada, sama semuanya. Di
Dia mau keluar orang kaya, dia punya gaji, dia punya jabatan, kalau di masjid sudah ada makanan sama-sama. Paham sampai sini? Ya, jangan. Biasanya yang punya adik, adiknya yang jajan, umurnya yang ngabisin. Ini biasanya biasa. Udah minta lagi sama mama. Jadi adiknya yang sudah jajan, umurnya yang mudah-mudahan kakak yang seperti itu diberikan taubat dalam persoalan. Itu yang amin yang dulu, baru itu di dalam ya. Paham? Itu kenapa kita baca di sini pada ngomong? Nanti lagi beli bakso, ada encing kita, ada encang kita. Kira-kira kita minta bayarin atau kita yang dibayarin? Contoh, antum lagi beli bakso, ada encing kita nih, ada encang kita. Kira-kira kita yang bayarin, apa kita dibayarin? Bingung. Jing, wah sekalian lagi ngapain beli bakso? Bayarin ya sekalian ini. Itu namanya dikasih setelah meminta. Ada lagi, udah nggak usah bayar. Ah benar nih, ya dulu lah dia aja terakhir kita bisa bayar. Udah kebetulan bakso ya. Kalau bisa kita ya bayarin, kalau Allah berikan rezeki ya. Tapi kalau kita pas-pasan mohon maaf ya jing, sebenarnya saya akan bayarin, cuma duit saya pas. Jadi jing aja yang bayar. Alhamdulillah, tanpa meminta saya diberikan. Dia nanya ya, maunya apa gitu ya? Padahal kalau saya mau minum apa, saya pengen pakai susu pakai teh. Kenapa ini jadi teh semua? Ada yang minum pakai ini. Oke, selesai hadis ke-71. Masuk hadis ke-72. Riwayatnya dari Al-Imam Ahmad. Apa kata tadi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa. Idza aftara ahadukum, apabila kamu berbuka puasa. Kalimatnya aftara, bisa puasa sunnah, bisa puasa wajib. Kalau idza aftara fi shaumi Ramadan berarti khusus buat bulan Ramadan, tapi tidak khusus pada lain selain bulan Ramadan. Kalimatnya aftara, berbuka puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib salah seorang kamu. Fal yuftir ala tamri, maka berbukalah pertama kali antum makan menggunakan kurma. Ini yang harus kita kasih tahu pada saudara-saudara kita. Ada orang yang puasa dari pagi sampai menjelang maghrib. Ketika seseorang berpuasa, aturan mainnya salah. Mana yang salah? Orang yang namanya buka puasa itu bukannya kalimat-kalimat doa puasa yang diucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan orang mengucapkan kalimat doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Kalau kita tekan ngaji, maka kalau kita berpuasa dan mendengar azan, yang kita ucapin alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, maka doa itu yang baru diucapin. Allahumma laka sumtu, ya Allah karena Engkau lah saya berpuasa. Wa bika amantu, dan karena Engkau lah kami berbuka. Wa ala rizqika aftartu, dan atas karunia-Mu sehingga saya bisa makan dengan sesuatu itu. Birahmatika ya arhamar rahim. Jadi pas sebelum makan, tetap konsep doanya Allahumma barik lana. Tapi setelah makan sesuatu, maka konsepnya doa berbuka puasa. Nabi ngajarin, kalau engkau sebagai umatku, maka kalau antum puasa sunnah maupun puasa wajib, maka awali kalimat pembukaan makanan dengan tamrin, kurma. Bukan minum es, bukan minum teh hangat, bukan nafuk gorengan. Nggak ada hadisnya. Ija aftara ahadukum falyuftir gorengan. Nggak ada. Tamrin, kurma, baik kurma muda maupun kurma yang sudah matang, baik kurma azwa maupun kurma syukari, yang penting kurma. Karena tidak semua orang mampu membeli kurma ini, tapi mampu membeli kurma yang muda. Baca bismillah, makan kurma. Kenapa Nabi ngajarin kurma yang harus dimakan pertama kali? Fa innahu barakatun. Kalau antum berbuka dengan kurma, di dalam kurma itu ada sebuah nilai keberkahan. Satu, engkau ngikutin sunnahku kata Nabi. Kedua, ada cacing-cacing yang saat lagi berpuasa langsung dinetralisir dengan kondisi makan kurma.
Maka maaf, ada orang yang berpuasa setelah dia berbuka menggunakan pertama kali yang dia sentuh adalah minuman. Aneh khawatir kita bukan umat Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita itu kalau pengen Ramadan itu yang dicari rumah. Nah sekarang atau kira-kira ketika berbuka puasa apa yang dimakan? Minuman. Ustaz, kagak ada minumannya, kagak ada kurmanya. Apa kata Nabi? Fa in lam yajid tamran, fa in lam yajid tamran. Kalau kamu tidak ada kurma saat berbuka, tidak ada kurma saat berbuka, fal yuftir 'alal ma', maka berbukalah dengan air putih. Kalimatnya ma'i, enggak ada ma'ina, air yang panas. Minum air putih yang tidak panas dan tidak terlalu dingin. Ingat, jangan pernah minum itu sesuatu minuman ketika Anda buka dengan nuansa dingin. Sebab orang berpuasa perutnya kosong, suhu tubuhnya panas. Maka orang yang ketika dia berbuka minum sesuatu yang dingin, maka itu akan menyebabkan pori-pori terbuka sehingga gampang masuk angin. Benar nggak? Yang kedua, orang yang minum dingin biasanya perutnya cepat kenyang. Ingat, semakin haus tapi perut semakin kenyang. Ini yang membuat orang malas buat sholat tarawih. Sholat tarawih udah duluan, justru benar duluan aja. Maka ikutin lakukan tadi, makan kurma. Makan kurma. Kenapa kalau ada kurma air putih? Apa kata Nabi? Fa innahu tahur. Maka sesungguhnya air putih itu mensucikan, bersih semuanya. Ketemu hadisnya? Bisa kalau buka puasa kayak apa? Kurma. Kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada semuanya, air putih. Kalau ada semuanya, insya Allah kalau puasa selalu ada makanan buat berbuka. Ikuti perintah Nabi, saya pada kita sekarang. Imam Malik radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i, pernah diajak berbuka puasa bersama teman dan murid-muridnya. Dihidangkan makanan begitu banyak. Bahasa kita karena yang datang alim ulama, makanannya berbagai macam. Ada buah ini, buah itu, makanan spesial. Bahkan di hadapan Imam Maliki ada namanya seekor kambing yang dibuat. Ketika azan berkumandang, beliau malah menangis daripada orang yang melihat makanan yang begitu banyak. Saat berbuka, beliau hanya menyebut kurma dan ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau menangis saat tadi berbuka puasa? Kata Imam Maliki, wahai muridku, Rasulullah itu ibadahnya banyak, makannya sedikit. Diulangi, Rasulullah itu ibadahnya banyak, makannya sedikit. Kita balik, makannya banyak, ibadahnya sedikit. Apa yang dilakukan Nabi setelah berbuka puasa? Itu Nabi cuma makan kurma 3 butir kurma. Nabi kadang tidak ada makanan yang bisa dimakan, maka beliau pun puasa cuma minum air putih waktu sahurnya. Oh ya, kita makan buka puasa di depan semuanya ada. Ada gorengan, lontong, punya bawang punya mie temennya risol. Sini lagi ada es kelapa, sininya lagi ada nasi, sininya lagi ada lauk. Gimana mau sholat tarawih? Semuanya. Awal daripada kekuatan kita buat ibadah bukan makan banyak, tapi makan berkah. Makan berkah. Balik sahurnya banyak, bukannya sedikit. Jangan semuanya dicobain, mentang-mentang semuanya gratis. Makan lontong 3, makan risol 4, minum air 3 gelas. Pas tarawih Allah lemes amat ya. Diajak sholat tasbih, udah dekat aja. Yuk ikutin perintahnya. Kalau berbuka puasa makan, kalau ada hormat minum air. Sesuatu yang diperintahkan sama Nabi kalau kita lakukan kondisi kita sehat walafiat. Hadis ke-73, harus setelah ini baru bertanya ya. Hadisnya dari Abu Hurairah, riwayatnya dari Imam Ad-Dailami, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqalla ar-rajulu tuqma, idza aqalla rajulu tuqma, muli'a zawfuhu nuran." Apabila seseorang yang makannya sedikit, makannya agak banyak-banyak,
mulia, jauh nuran, maka akan dipenuhi cahaya dalam kerongkongannya. Nih, zauh itu bukan perut, sebab dalam bahasa Arab perut itu dimaknai dengan bibatni. Bibatni, batnin, batonun. Batun itu baru perut. Hadis ini kalau antum flashback ke belakang itu ada di hadis ke-42. Kata Nabi tadi, apabila seseorang yang makannya sedikit, maka akan terpancar cahaya pada bagian kerongkongannya. Hadis ini berkaitan yang beberapa minggu lalu di hadis ke nomor 42 dan hadis ke-46. Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'ma. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang sedikit makannya. Wa ahabbukum badana, dan badannya agak gemuk. Ayo. Nah, situ jadi bertanya. Tenang. Saya makan kagak banyak, cuma sering. Wah, sering lagi tiduran, makan lagi, nonton TV, makan lagi, sedikit makannya cuma sering. Ketemu lagi hadis ke-46. Akhsha ma khashitu ala ummati. Kalimatnya akhsha, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah kibarul batni, perut besar, banyak makan. Maka kadang-kadang maaf kalau kita melihat orang kegemukan kan kita yang capek. Jalan dia yang jalan, kita yang capek. Kenapa begitu ya? Nah, sederhana. Nah, saya kasih rumus dia sendiri. Di hadis ke-72 ada orang yang memakan tujuannya kenyang. Saya tulis ya. Ada orang makan, kenapa kamu makan? Saya lapar. Ada orang makan tujuannya kenyang. Ada lagi orang makan tujuannya buat ibadah. Pilih yang mana? Mana lagi? Oh, udah kenyang. Nah, berarti udah kenyang. Dari hadis ini bisa kita simpulkan, silakan kamu makan dengan satu syarat. Satu, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya makan nasi ini biar saya kuat untuk sholat. Ya Allah, saya minum minuman ini agar saya bisa mampu untuk baca Quran. Jadi kalau antum makan sesuatu dan minum sesuatu dengan niat ibadah, maka tidak akan mencari kenyang. Niatnya adalah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Nabi ada amalan dunia yang bernuansa pahala akhirat, yaitu orang yang memakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan tujuan makan itu, tapi jadikan tujuan makan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti khawatir kalau ada umatnya yang doyan makan. Antum punya piring segini nih, nyedok nasi sampai ujung, lauknya ngiterin. Kalian dari mana? Kenapa? Banyak waktu. Ya saya lapar. Ya kayak gitu juga. Kata Nabi kalau makan lapar, sendok setengah. Ntar kalau memang itu lagi, tambah lagi. Gampang lapar. Itu di tempat hajatan dan ngomongin. Ayo makan dulu. Karena emang dari pagi belum makan, kita pun johor kondangan. Nasinya banyak, lauknya semua dingin. Itu menandakan orang yang kurang muroah. Apa itu muroah? Harga diri. Saya kasih rumus, kalau antum nanti kondangan disuruh makan, sedikitkan nasinya, perbanyak lauknya. Sedikitkan nasinya, perbanyak lauknya. Kenapa? Sebab orang tidak melihat nasinya, tapi melihat lauknya. Dan orang yang masak kalau lauknya dimakan senang. Dengan satu syarat, jangan sambil ngedumel. Makan kalau gado-gado, saya gado-gado asin banget, gimana habis? Enak banget, siapa yang masak sampai habis. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan umatnya buat menghina makanan. Kalau emang kita nggak suka, udah diem aja. Ini rada-rada asin, udah diem aja. Rada-rada asin. Itu pernah terjadi sama Nabi SAW. Nabi pulang perang. Siti Aisyah radhiyallahu anha, saking girangnya Nabi pulang, itu buru-buru nyiapin yang namanya bahasa kita teh.
Saking girangnya Nabi pulang, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, pokoknya saya memberikan sesuatu yang terbaik buat Nabi. Allah kasih kesalahan buat Sayyidina Aisyah yang diambil garam. Diambil, saking girangnya Rasulullah dan duduk, assalamualaikum, girang banget udah boleh lain. Rasulullah duduk, dikasih minum, pas orang lagi capek dikasih minum nikmatnya. Nah, kasih minum. Terus Nabi apa marah-marah? Kalau kita beda, buat capek-capek, banyak tugasnya. Diminum sama Nabi karena rasanya asli. Apa kata Nabi? Hai Aisyah, kita sudah lama nih nggak minum bareng. Oh iya. Sekarang saya minum sedikit ya, antar kamu minum sedikit. Apa yang terjadi? Siti Aisyah minum air bekas gelas minuman Nabi. Rasanya asli. Apa Rasulullah marah? Rasulullah enggak marah, karena tujuan minumnya itu bukan tujuan untuk menghilangkan dahaga. Ingat, banyak tujuan-tujuan yang kita lupakan ketika kita disediakan makanan. Maka sedikitkan makan dan jangan terlalu banyak, dan wujudkan niatnya setiap kita makan, setiap kita minum buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, saya setelah makan ini saya haus, maka insya Allah nanti saya minum. Karena saya minum masih panas. Masih panas. Oke, sampai sini. Sebelum kita lanjutkan hadis selanjutnya, ada sebuah pertanyaan di silakan. Dua penanya saja, jadi saya lanjutkan yang sisa keduanya. Ya, silakan. Bagus mana? Makan dulu baru bayar atau bayar dulu baru makan? Yang ikhwan? Kalau saya dikasih pertanyaan, mana yang lebih bagus? Kalau saya makan dulu dibayar. Benar ya? Makan dulu, saya usah. Saya ini saya. Imam Maliki mengajarkan kepada kita, ada seseorang dalam kondisi makan, maka yang harus sudah diperbolehkan, tidak diharuskan, tapi diperbolehkan. Ada yang makan dulu baru dibayar. Imam Syafi'i memberikan sebuah fatwa yang bagus, bayar dulu baru makan. Lagi, Imam Maliki menganjurkan makan dulu baru bayar. Yang Imam Syafi'i bayar dulu baru makan. Dan akhirnya pada zaman saat ini terbukti ada tempat yang harus bayar dulu baru makan, dan ada tempat yang makan dulu baru bayar. Ketika antum pergi, antum nanti untuk memilih, saat pemilihan
barang yang diserahkan maka uang pun keluar, tukar barter. Berapa harganya? Bisa 50.000, bayar 50.000. Ada orang yang makan dulu, masuk dua tak, makan pakai apa? Ini gitu kan? Baru berapa jadinya? Tadi makan pakai apa? Ini yang akan pakai apa nih? Kadang-kadang tidak bohong. Apalagi anak sekolah, karena saking ramainya orang ngatur husnuzon. Tadi berapa deh? Saya ngambil gorengan 5, ada 10, karena di belakang ini, gitu kan? Nah, bagusan yang mana? Bagusan semuanya kedua-duanya benar, tapi dengan syarat yang penting dibayar. Bisa terjadi sesuatu jika pernah menjadi anak yang nakal, memakan sesuatu, misal antum pesantren di Jawa, antum pesantren di Sukabumi, pernah melakukan di kantin makan gorengan 3 tapi nggak punya 1. Sekarang baru pengen coba, gimana cara bayarnya? Gorengan harganya 5.000, kalau kita ke Solo nyari tukangnya, lantas mungkin udah gak ada, maka solusinya adalah masukkan ke dalam kotak amal, niatnya buat ibadah, yang tukang gorengan. Paham? Nah, kalau di zaman sekarang, lihat sifatnya. Kalau antum beli sesuatunya di tempat yang diwajibkan harus bayar, pakai mazhab Syafi'i. Kalau memang kita makan dulu pakai baru bayar, maka pakai mazhab Syafi'i. Kedua-duanya benar. Yang kami benar, habis makan baru bayar. Paham? Oke. Kedua, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah An-Nahl ayat 67 Allah berfirman, dan dari buah kurma dan anggur kalian beriman yang memaafkan dan rezeki yang baik. Sejarah daripada khamar, terjadinya khamar dengan kalimat innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan, itu adalah perasan anggur yang diminimalisir untuk dijadikan sesuatu yang bisa memabukkan. Khamar itu dari perasan anggur. Kalau sekarang kalau kita pengen bikin kafe itu ada ragitnya. Lalu bagaimana penjelasan tentang ayat ini berkaitan dengan tentang makanan? Ada rezeki yang baik dan ada rezeki yang tidak baik. Anggur asalnya dasarnya halal, tapi kalau sudah jadi khamar maka hukumnya haram. Ayat ini cuma ingin menguatkan bahwa makanan yang terbaik ketika berbuka puasa berkaitan dengan hadis Nabi tentang makan kurma. Maka kalau orang yang diet itu biasanya lebih condong disuruh untuk memakan buah ketimbang sesuatu yang selain buah. Hadis ayat itu surah An-Nahl ayat 67 berkaitan dengan hadis Nabi ketika berbuka puasa antum boleh pilih dengan makan kurma atau minum air putih, dan malamnya bagusnya makan buah-buahan. Maka yang diberikan contoh ada anggur dan kurma yang awalnya bisa jadi halal karena menjadi khamar menjadi haram. Paham? Karena penjelasan terjemahan itu ayatnya surah An-Nahl 67. Saya tidak bahas itu terlalu jauh karena ayat ini tidak berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan seperti itu. Bahkan di dalamnya adalah dengan tentang air wanjala minas samai ma'an tahura. Itu adalah tentang air hujan, bukan tentang air wudhu. Jadi sesuatu yang terjemahan cuma menambahkan cuma konsep ayat, karena ayat itu tidak berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Sudah selesai. Sudah selesai. Lagi ya? Hadis ke-74. Nah, ini yang seru ini. Ija uqimatis shalah, apabila kamu sudah terdengar iqamah, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, uqimas shalah. Wa hadaral asya'u, lihat kalimat yang bukan isya, asa itu makan malam. Asya'u makan malam. Kalau isya'u nama sholat. Sebab sejarahnya sholat, perhatikan, sejarahnya sholat bisa ada zuhur, bisa ada asar, bisa ada maghrib, bisa ada isya, bisa ada subuh. Subuh sejarahnya adalah sholatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam turun ke permukaan bumi, Nabi Adam diajarkan untuk selalu sujud kepada Allah, dan itu dinyatakan sebagai sholat subuh. Zuhur itu adalah masa sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail dan Allah gantikan dengan 2 ekor domba, dan ketika ada ekor domba sebelum menyembelih dan setelah menyembelih Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk sholat, dan sholat
Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah selama 40 hari 40 malam di ikan food atau ikan hiu dan dikeluarkan menjelang terbenamnya matahari, dan Nabi Yunus disuruh perintah untuk sholat, dan sholat itu dikenal sampai sekarang dengan sholat Asyar. Maghrib, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam diselamatkan daripada orang-orang yang ingin membunuh, yang ingin disalib, yang diserupakan dengan Yudas Iskariot, dan sebelum diangkat ke langit, wa maqatalu wa wasalamu lakin syubiha lahum, Nabi Allah Isa sudah sholat, dan sholat ini disebut dengan sholat maghrib sampai sekarang. Sholat Isya, sholat menjelang malam hari, Nabi Allah Musa alaihissalam setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya dan selamat kaum dengan kaumnya, maka Nabi Allah Musa sudah bersyukur, dan itu disebut dengan sholat Isya. Kalau keatasin kalimat fathahnya yang tadinya asyar, isya'un, ini sholat menjelang malam, isya'un, ini sholat Isya, sholat menjelang malam. Yang tadinya kasroh dibalik menjadi fathah, asya'un, makan malam. Ija uqimatus sholat, apabila kamu sudah dengan iqamat di masjid sholat, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, wa hadral asar. Tapi ada orang yang nyiapin makanan khusus, ini cuma sholat Isya, bukan sholat selain Isya. Apabila kamu sudah mendengar iqamah di masjid, sedangkan makanan malam sudah ada, apa kata Nabi? Fabda'u bil asyai, maka dahulukan makan dulu baru sholat. Dahulukan makan dulu baru sholat. Khusus di sholat Isya. Kenapa di sholat Isya? Karena waktunya sangat panjang. Tapi jangan sengaja aja. Wah, saya juga ngaji harusnya udah makan dulu baru sholat. Yang paling nikmat sholat dulu baru makan. Khusus buat sholat Isya. Tapi kalau sholat Asya, sholat maghrib, makan dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Paham sampai sini? Paham. Ija adalah ahadukum ta'ama, apabila seseorang makan sesuatu makanan, dia diajari sama Nabi, buat diajari dari dekat. Waliyazkur ismallahi ta'ala, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunnah ketika pengen minum, ketika pengen makan, mengeraskan suara bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tahu-tahu ada teman di samping kita, baca bismillah dulu. Udah di dalam hati, itu dia berdusta. Kalau antum diingatkan oleh teman ketika pengen makan dan minum dan disuruh, baca bismillah dulu. Udah, emang saya harus ngomong sama kamu, dia lagi berdusta katamu. Itu berdusta sama Allah. Maka kalau antum saat diingatkan, bismillah dulu. Oh, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kebalas dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh hati-hati. Kadang-kadang kita suka egois ya, bilang yang orang, udah, saya harus bicara sama kamu, berdusta. Ingat, orang yang membalikkan dengan kalimat itu adalah orang yang berdusta. Maka terima kasih. Fa'in nasiyah, kalau kamu udah makan, lagi makan, enak banget, tapi lupa baca bismillah, karena saking laparnya. Ayyaz Rasulullah bi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwali wa akhirih. Maka sebutlah nama Allah di awalnya. Kita lagi makan, udah pengen habis, padahal pengen habis, tinggal sesuatu lagi, ya Allah, saya belum baca bismillah. Maka bacalah kalimat bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Dengan menyebut nama Allah ya Allah di awal dan akhirnya, maka setan saat itu akan memuntahkan makanan yang kita makan. Kenapa? Nabi dulu kita baca bismillah. Kalau kita makan tanpa bismillah, maka seakan-akan kita makan dari mulut setan, keluar dari anus setan, lalu makan mulut kita. Maka berapa banyak orang yang makan habis makan sakit perut, kemungkinan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya pun ada, kullu mri'in jiban la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Siapa orang yang mulai sesuatu aktivitas yang positif yang tanpa menyebut bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal, maka terputus keberkahannya. Maka makanlah, minumlah baca bismillah agar apa yang masuk menjadi keberkahan buat kita. Baca apa? Bismillah. Dengan tangan apa? Nah, kita baca hadis yang selanjutnya bicara tentang makannya dengan menggunakan aktivitas tangan yang mana. Ija akal ahadukum, apabila seseorang pengen makan sesuatu, falyakul biyaminihi, maka makanlah dengan tangan apa saya?
Antum sekarang diuji sama Allah. Beli gorengan sama beli es. Gorengan di kanan, es ada di kanan mana? Anak sekolah biasanya, bu beli gorengan, bu beli es. Es ada di tangan kiri, gorengan di tangan kanan. Antum makan gorengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Itu berarti minuman setan. Ada adanya kan kita temukan hadis. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, dan jangan sampai kau makan dan minum dalam kondisi berdiri. Nah, ini Nabi mengajarkan tangan kanan ini untuk aktivitas yang baik. Kadang-kadang kan kita makan terus tangan kita yang kanan kotor. Bagaimana caranya? Bisa antum makan pakai sambal, oh nikmat banget makanan yang baik kalau sambal gitu kan. Tangannya kotor nggak? Kira-kira minumnya pakai tangan apa? Kiri. Saya berikan contoh biar antum nanti suatu saat paham. Minumnya dengan tangan kiri, tapi didorong. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya minum. Pegang dengan tangan kiri, tapi didorongnya dengan tangan kanan. Ini sunnah. Jangan begini. Inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau engkau mengaku sebagai umatku, maka makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Ini ada sebuah aktivitas yang umum. Paham? Besok kalau ada teman yang makan dengan tangan kiri langsung bilang, tangan kanan, hukumnya sunnah. Dia mau marah, mau kagak, bodoh, yang penting jangan sampai jadi kaum setan. Karena hadisnya sangat keras. Inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bisimalihi. Terus kalau waliyah biyadihi, ambillah makanan, tapi jangan yang jauh. Kita keliling. Ada makanan berkat di sini nih. Kan kalau habis tahlilan ada apa tuh? Mana sini. Ngambilnya begini. Nggak boleh. Kalau mau minta tolong, ambilnya gitu. Ini menandakan keserakahan seseorang. Waliyah biyadihi, kalau berikan sesuatu jangan makan yang kanan kiri kecuali terpaksa dari kalimat maaf. Maaf ya kanan kiri dan saya itu. Ini Nabi menganjurkan bahwa santunlah kamu kepada seseorang, santunlah kamu kepada makanan, santunlah kamu kepada minuman. Karena ketidaksantunan itu berangkat dari syaitan, dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Paham? Mudah-mudahan manfaat dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hidayah untuk melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna waladan salihin wa nafsin salihan nafi'ina wa nafi' walidina wa li ammatil muslimina wal muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ummatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ummatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.